nyender Kan aja. Ustadz pegang kamera, Ustadz. Jadi tema kita itu ngebahas Pak Ibrahim. Nggak boleh Pak Ibrahim dibahas. Ngomongin Pak Ibrahim. Jangan, nanti kalian Kan di gibah. belakang Bapak. Nanti kalian tuh gibah Pak Ibrahim, tak boleh. Kan Ya. ada orang Ranse. Pegang kamera, Pak. Hah? Oh enggak lah, itu kan sudah ada tripodnya, nggak usah dipegang ya. Kita mau bahas ini selepas gladi kotor tadi ya. Iya. Gladi bersih atau gladi kotor? Ini boleh bukunya taruh di sini nak ya. Terjemahannya itu ya. Nah, jangan dijadikan kipas karena kan udah ini ya. Semut sebanyak Nah, kaget ya bisa muat ya. Iya, makanya Pak Ibrahim itu memang ruangannya kecil tapi hatinya besar. Kata-kata dari ini. mau ada Iqbal Sabit kesini, Pak. Oh iya, iya. Ustadz paling rindu itu sama Iqbal Sabit itu ya. Hancur Pak di sini, Pak. Iya. Nah, bisa kalian aja bisa duduk kok gini. Kalian dua itu kan satu Iqbal Iqbal Sabit Sabit. segini, Pak. Iqbal Sabit. Enggak. Dua kalian ini loh satu Iqbal Sabit ya. Ya, saya sama Hanif itu Nah, ini satu Iqbal Sabit itu ya. Tapi masya Allah loh nak. Sama Fahri. Dia itu masih sering komen-komen Instagram Pak Ibrahim loh. Iya. Komen-komen mulai. Iya dia komen kemarin, bunda dia, wih masya Allah Pak Ibe gitu kan, kayak kemarin waktu apa? Camping. Bukan, ini tanding main bola. Nah kan Ustadz buat video itu kan, buat video yang lagunya backsoundnya yang itu loh Ustadz Abdul Somad itu. Nah. Habibi, keren banget ya. Tapi main bola kita kan, jadi ini, di komen sama Iqbal Sabit. Wih, masya Allah Pak Ibe katanya. Wih, masya Allah ya, alhamdulillah. Nah, tadi kan udah ini nak, udah Kotor. gladi kotor ya. Ya, sudah kotor belum? Belum. berarti belum gladi kotor dong. Gladi bersih tadi sudah itu ya. Tadi sebenarnya itu sudah gladi bersih. Nah, cuma memang aslinya gladi bersih itu sudah ada bannernya, ya spanduknya, apa ini? Yang tim operator ini media. Ya. Apa itu namanya? Layar apa? Tancap. Bukan. Presentasinya itu, Screen Pak. ya. Iya. Screennya itu juga sudah ada. Tapi tadi Rishad bisa ya, sudah ya? Bisa ya? Iya, pakai mic nak ya ngomongnya ya ke sini ya. Biar masuk ya. Iya. Semua ya. Rishad ya. Ke depan sini ya. Oh, iya. Oh, jadi di sini yang belum pernah sama sekali podcast siapa itu? Ransi doang. Ransi doang. Saya juga Ransi. belum, Pak. Oh ya. Oh, Hah? oh, udah sama dia. Kalau di situ dah yang kita nembus 100.000. Iya. Nembus 100.000. Iya kan? Masa sih? Podcast. Iya, Pak. Kita kan Kapan? bertiga sini itu nembus 100.000 kan, Pak? Oh iya kah? Jadi Iya. podcast, Pak. Masih. Kan Bapak kreativitasnya ini, Pak. Keren. Oh, Iya, Pak, kan? betul, Pak. Ada apa 100.000 ya? di podcast sih? Iya, iya. Jadi gini loh nak, memang kalau dikatakan ini podcast itu masih sangat jauh ya karena perlengkapannya juga sederhana. Tapi Ustadz itu senang ngobrol-ngobrol membahas hal-hal yang baik ya, seperti itu. Karena kan anak-anak sekarang itu dia itu kalau apa yang formal tidak mau ngomong, tapi kalau nggak ada gurunya, wah gitu kan. Gitu ya. Kisah ya. Tapi kalian insya Allah enggak demikian ya. Nah, Ransi ini sepupunya Zidan ya. Iya. Wih. Itu sepupu dari mana nak? Dari ayah. Bukan ini dong biar ngomong itu nah. Dari ayah, Pak. Oh dari ayah ya. Oh ayahnya Zidan sama ayahnya Ransi Enggak, sama-sama itu ayah. Ibunya Zidan sama ayah saya. Oh ibunya Zidan sama ayahnya Ransi saudara. Jadi ini ya sepupuan ya. Sama-sama. Oh gitu ya. Sama-sama orang Sulawesi berarti ya. Iya. Masya Allah. Berarti pebisnis juga dong bapaknya Ransi. Iya. Ayahnya anu kan apa ibunya Zidan tuh pebisnis loh batu bara. Dia kemarin sempat cerita Ini itu. minyak, Pak. Oh, kamu minyak? Enggak. Nyindir lah, Pak. Nyindir, Pak. Mesin apa? Enggak tahu, Mesin mesin diesel, berat Pak. pokoknya. Oh mesin berat ya. Emang ada mesin ringan ya? Enggak tahu. Terus Ransi kampung halamannya di mana? Lahir sih di sini. Oh lahir di sini. Iya. Terus Kalau keluarga ayah dari Sulawesi, Sinjai. dari Sulawesi ya. Sinjai. Binjai. Itu bahasa Binjai. Sama. Binjai. Sinjai. 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 Ya, sama. Itu Sama. Sinjai nah. Sama. Pernah ketemu enggak di sana? Enggak. Kenapa enggak ketemu? Kamu di Sinjai. Hah? Di Salam dari Binjai. Emang Sinjai itu luas kah? Enggak juga sih, sedang aja. Sedang aja. Ran. Tuh, kenapa enggak ketemu? Ran.
kayak Balikpapan gini Kamu kan. pernah ke Cafe Reza? Cafe Reza. Ada Pak, di mana itu Kak Sinja? Cafe Reza Arab itu kah? Gede mah yang waktu itu saya Di mana? Di Balikpapan. Enggak, di Sulawesi. Seandainya Tuh Atar juga orang Sulawesi. Iya, Pak. Di Sinjai juga. Lah bukan di Baru, Cina. Bapak. Bukan di Cina, Tan. Baru. Bukan Baru. di Cina. Oh, dia baru Oh. dia. Baru. Sulawesi baru. Iya. Rasdan apa? Jawa Timur. Jawa Timur. Rishad. Sunda. Wih, Sunda. Wih, luar biasa Sunda ya. Aku ada jadi. Dia panggilnya apa? Mang ya? Mang Rishad. Kalau emang itu buat ini, Pak, kayak yang Orang pedagang. dewasa. Pakai ini. Kayak Oh, pedagang-pedagang gitu. oh Pak. itu Baru panggilannya untuk pedagang. Kalau Iya, mang-mang kayak itu pale gitu. Pale. Kalau di sini pale ya. Iya. Terus apa kalau panggilan anak muda di sana? Mas gitu. AA bisa. Oh, AA ya? Atau akang gitu bisa. AA sama Akang ya? Teteh. Oh, Akang gitu ya. kayak lebih sopannya gitu. Oh, gitu Ah, ya. itu kalau yang masih nggak beda jauh gitu. Makanya dulu pernah Ustadz itu dicandain gini loh. Teteh. Mas Ibrahim dicari AA. Nah, siapa AA? Itu loh adanya II. Nah, siapa II? Terus dia lanjut lagi, siapa sih adanya II? Yang suka katanya. Dibercandain gitu ya. Oh, jadi AA itu panggilan untuk seperti Mas gitu ya. Mas Rishad ya. AA Rishad gitu ya. AA Rishad gitu. Kayak Toh. panggilan Teteh buat Rishad. sesama gitu. Pak. Sesama. Iya. Oh, sesama malah ya. Teteh Rishad. Atau nggak kayak lebih sedikit gitu loh. Kayak Kalau- bisa kalau- jadi kakak juga sih. Kalau perempuan Neng berarti ya, Neng. Kalau perempuan bisa neng, bisa teteh. Oh, teteh ya. Oh iya, ada juga kan yang teteh yang pernah iklan itu loh. Pernah enggak kalian lihat? Iklan susu. Gimana itu? Coba bisa ceritakan. Itu loh, pernah enggak lihat? Kalian belum lahir kayaknya yang. Jadi ada iklannya itu, jadi ceritanya itu orang Sunda sama orang Batak, bukan. Tapi nggak pakai Orang Batak, ya kan? Nah, atau orang Sunda aja kayaknya. Dia bilang gini, ini teh susu, ya kan? Oh, itu. Dia bilang, ini teh susu gitu kan. Loh, ini kan susu, mana tehnya katanya. Ini teh susu katanya kan. Nah, ternyata dia orang Sunda yang mau menyampaikan itu kepada perempuan ya. Kalau perempuan Ini teh teh gitu susu. kan. Ya, kalau Batak itu kan dia bilang, ini susu buat siapa? Buat tulang lah. Tulang itu ternyata paman ya. Iya. Ini orang Sunda. Kalau Afif Madura. Madura. orang Madura. Kacang ya. Jangan salah loh ya. Madura itu punya sebuah tradisi yang ini kan baru-baru ini ya, lagi viral Cara, kan? Pak. Iya. Tapi ya Allah, naudzubillah min zalik ya, masya Allah itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Itu tradisi yang sebenarnya tidak dibenarkan ya nak ya di dalam Islam ya. Karena itu sampai ini loh membunuh nak. Itu yang viral kan sampai ada 4 korban itu. Ustaz lihat di berita itu. Curiga. Jangan ada nak. Yang ngebunuh Api, Pak. Istighfar jangan dah. Itu fitnah. Fitnah lebih kejam dari itu loh sudah ketangkap yang membunuh namanya Hasan dan siapa Wardi itu adiknya, Hasan itu kakaknya. Ustadz itu karena lagi viral di TikTok, di YouTube, di Facebook, ada terus Matanjar. Akhirnya Ustadz ini searching apa ya ini ya, kok kayaknya ramai sekali gitu kan. Oh ternyata itu kasus ini ada namanya katanya Carok gitu ya, Carok. Jadi ceritanya itu begini nak, Hasan ini katanya dia pulang dari mau tahlil gitu nak, mau tahlil atau sudah tahlil gitu kan, tahlilan. Kalau orang di sana itu kan ini ya sering kalau malam, mungkin sepertinya malam Jumat itu ya karena tahlilan ya, atau mungkin dia tiap malam bisa aja dia tahlilan di sana. Nah, dan informasinya yang beredar ya, Ustadz belum tahu karena masih dapat satu informasi katanya itu Hasan ini sempat stop dan kemudian ada Matanjar dan adiknya atau sepupunya kah yang jadi korban itu juga disenterilah dia lampu. Jadi lampu motornya itu menyenteri wajahnya ini si Hasan. Nah dia merasa silau kan, silau katanya, ditegur baik-baik katanya, pakai bahasa Madura enggak tahu enggak Afif kayak mana? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya. Tapi bisa bahasa Madura Afif.
Nggak bisa ya. Sama kita Rip. Tahu masuk sendiri. Kemarin itu ada yang Kirain podcast kok ini, ragu-ragu, masa dibilang orang Bugis itu kalau bilang apa makan itu manrem katanya. Makan rem. bukan. Nah, disenteri dia wajahnya kan, disenteri wajahnya, kemudian ditegurlah baik-baik katanya waktu itu oleh Hasan. Ternyata yang Matanjar ini, yang informasi yang beredar itu katanya sudah punya dendam. Nah ini bahaya nak ya, jangan kalian dendam sesama teman ya. Akhirnya ditempeleng itu katanya si Hasannya itu nak. Nah akhirnya dia ya orang itu nak ya, memang dalam Islam itu ada namanya Gorizatul Bako. Gorizatul Bako itu kalau kalian itu disakiti tanpa sebab atau ini merasa tidak bersalah, kalian itu akan mempertahankan diri, bahkan mungkin akan mau melawan begitu. Nah ini kadang-kadang Gorizatul Bako ini juga dipakai pada hal yang salah ya, kayak misalkan kita ditegur oleh orang tua kita atau ibu kita, tapi kita ngelawan. Nah itu sebenarnya Gorizatul Bako itu yang bermain. Apa sih bu? Lagi masih main game nah bu? Tapi kan tolong beli micin dulu nah. Lagi mau masak ibu ini nah. Apa sih bu? Nanti tunggu selesai nah bu. Apalagi katanya itu game itu nggak bisa di pause ya? Iya Pak. Iya. Kan? Game sekarang tuh nggak bisa di-pause, Pak. Aduh ya Allah. Karena game online Pak. Kalau game offline iya masih bisa di-pause. Ya tapi kan akhirnya banyak sekali panggilan-panggilan orang tua yang akhirnya tidak bisa diindahkan ya. Padahal kalian pernah dengar nggak kisahnya Zuraij? Siapa yang pernah dengar? Haikal. Zuraij. Zuraij. Nggak pernah dengar? Masya Allah anak-anakku ini hari-hari belajar keislaman. Zuraij. Belum pernah dengar, Pak. Zuraij ini kisah masyhur, nah kisah yang terjadi bahkan kisah nyata. Pada saat itu ya, Zuraij ini adalah orang yang ahli ibadah. Orang ahli ibadah dia, nak. Kemudian pada saat dia melakukan sholat sunnah waktu itu, ya, yang ibunya memanggil dia, Zuraij, wahai anakku Zuraij. yang itu kan Ustaz. Dia tetap melanjutkan sholat sunnahnya, tidak tidak mengindahkan panggilan ibunya, ya kan? Apa yang terjadi? Ibunya kemudian kalau bahasa ini itu ngomel lah, marah lah, dan kemudian mengucapkan kata-kata yang sepertinya itu masuk dalam kategori sumpah. Mudah-mudahan kamu difitnah dengan seorang wanita yang tidak baik. Wanita-wanita yang difitnah oleh wanita yang tidak baik. Ya. Wanita nggak baik tuh kayak gimana? Wanita yang tidak baik itu kalau bahasanya itu ini nak ya, seperti pelacur begitu ya. Apa wanita-wanita, pokoknya wanita yang tidak soleh ya. Naik kuda gitu Kak. Ya, pokoknya ini ya. Nah, ini bahasa seperti itu Ustadz sampaikan untuk pembelajaran ya. Kata-kata demikian tidak boleh disampaikan pada momen yang tidak tepat. Tapi kalau untuk pembelajaran kita boleh nak ya. Sama dengan ketika kalian belajar IPA yang harus membahas mengenai alat-alat reproduksi manusia, itu boleh terbahas ya, tapi jangan dijadikan candaan. Tidak boleh nak ya, demikian. Nah, kalau dijadikan candaan, fatal itu nak, kalian bisa berdosa ya. Itu ada, ini itu ada, nah tidak boleh ya, harus disensor itu nak ya. Nah, akhirnya kemudian Zuraij disumpahi oleh ibunya begitu. Apa yang terjadi? Ternyata beberapa tahun kemudian terfitnahlah Zuraij ya. Ada seorang wanita yang tadi Ustadz bilang, wanita yang tidak benar, tidak baik, yang kemudian hamil di luar nikah, ya, dan dia menfitnah Zuraij. Bayangkan, dia fitnah Zuraij. Zuraij tidak bisa berbuat apa-apa, dia juga tidak punya saksi. Coba bayangkan, dikatakan saya mengandung anak ini. Coba, Zuraij yang ahli ibadah, pada saat itu diasingkan dari kampungnya. Gak boleh kau, bahkan mau diadili oleh pemimpinnya pada kala itu. Mau hukum Islam apa kalau misalkan ini ya bisa dicambuk atau dirajam ya. Rajam. Ditembak Pak. Nah, belum ada pistol mungkin pada saat itu ya. Kalau ini ya. Dan nah, tapi alhamdulillah pada saat itu di akhir kisahnya itu di situ juga ada keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu
salah satunya adalah bayi yang bisa berbicara. Nah, jadi ada 3 sebenarnya bayi yang bisa berbicara. Nah, salah satunya adalah kisahnya Zuraid ini juga. Nabi Isa alaihi salam dan kisahnya Zuraid yang bayi itu kemudian berbicara kepada sang pemimpin pada saat itu, mengatakan bahwa dia bukan ayahku. Ya, coba bayangkan, akhirnya kemudian terbebaslah Zuraid itu dari fitnahnya. Nah, apa yang Ustadz ingin sampaikan? Nah, kalau dalam kondisi sholat sunnah saja kalian abaikan panggilan orang tuanya, apa biasanya kalau ngomel-ngomel ibunya? Mudah-mudahan enggak ya. Enggak. Untung ada adik saya. Oh enggak ya. Untung ada adiknya ya. Jadi gamenya nggak usah di pause ya gitu ya. Enggak, kalau sholat mungkin enggak mungkin ibunya manggil. Tapi kalau kalian lagi main game gitu loh. Apalagi yang tadi katanya itu game online sekarang nggak bisa di pause. Nah, kalau ibunya lagi butuh sesuatu, misalkan dia lagi ngangkat berat terus terpleset, terus baskom di atasnya, baskom cucian penuh, tolong nak. Apakah kemudian kalian, nanti dong nggak bisa di pause ini? Waduh. Coba bayangkan. Nggak boleh nak ya. Dari sini tolong nak ya, itu dipahami betul-betul ya, bahwa orang sesolih Zuraid aja bisa mendapatkan balaknya ketika ibu itu sudah marah kepada kita, ya. Jadi ucapan ibu ini sangat luar biasa, nak. Ya, ucapan ibu tuh sangat luar biasa. Bahkan salah satu imam Masjidil Haram, tahu siapa? Saya Wah, amin ya Allah, saya katanya amin. Coba kita aminkan ya, amin. Mudah-mudahan Afif jadi imam Masjidil Haram. Amin. Dan Afif jadi anak yang solih. Amin. Banyak harta, rajin menabung dan rajin beramal. Amin. Tidak lupa sama Pak Ibrahim. Amin. Ya. Itu Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ya. Itu informasinya yang Ustaz pernah baca di salah satu artikel, bahkan juga disampaikan oleh beberapa dai, mengatakan bahwa ibunya Syekh Abdurrahman As-Sudais itu ketika sedang marah gitu ya, itu yang keluar dari lisan ibunya itu, mudah-mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram. Bayangkan. Iya. Makanya nih ya, bagi ayah dan bunda yang melihat podcast ini, kalau sedang marah sama Haikal, Ransi, Afif, Rishad, Rashdan, Atar, ada juga Zaki dan Abian ya. Tolong doakan yang baik-baik untuk Ananda semua ini ya, karena insya Allah Ananda ini ya memang sih katanya tadi kalau main game itu nggak bisa di pause katanya kalau online, ya Allah. Aduh. Jadi bagaimana? Memang kalau dulu bisa di pause ya? Oh, sekarang yang nggak bisa ya? Waduh, ini memang kayaknya propaganda barat itu memang di situ ya. Memang menyengaja gitu ya, untuk biar kita tuh betul-betul sibuk gitu, ndak beranjak dari handphone gitu ya. Ya gimana kalau sempat ditinggal, mungkin Haikal yang sedang battle sama Afif udah di diktor gitu ya. Habis sudah ya. Sekarang ada pelanggarannya, Bang. Apa pelanggarannya? Kalau ninggalin game itu nanti kena pelanggarannya. Iya, Oh, ada pelanggarannya. Pelanggarannya. Oh, Nanti kita nggak bisa main lagi, atau nggak ada juga makin turun malah nggak bisa main. kalau ada yang parah gitu Pak, bisa sampai kena ban gitu Pak. Kalau ban itu jadinya dia nggak bisa pakai akun itu lagi. Nggak bisa pakai akun itu. Iya, akunnya hilang. Tapi ini loh, ada teman kalian itu, ini mau cerita karena sudah podcast juga. Ada yang ini dia JB. Justin. JB. Apa itu? Jual beli. Oh, Nah, itu dong bagus dong kayak gitu. Daripada kalian sibuk main nggak bisa di pause, mending JB loh, dia lo punya keuntungan itu katanya. Tapi mau jual beli itu juga ini Stat. Iya, susah juga. iya, Stat. ada susahnya. Loh, apa Karena susahnya? kita harus kayak kalau mau jual beli bikin akun kita mahal ya kan Kal? Iya, susah naikinnya. Kayak naikin rank. Kalau mau naikin rank itu Pak nggak cukup sehari. Loh, tapi kok Justin tuh kok bisa gitu loh? Dia karena udah main dari lama Pak. Dia main game terus kerjaannya. Oh, main game terus Ya kerjanya? akunnya udah gede kan, udah kaya, dia jual, untung. Padahal Ustadz loh kemarin, gimana kalau Ustadz ini gajian ini 1.500.000 Ustadz ini nih. Wih, Ya, Ustadz main FF dulu 2 bulan.
Ya bisa nggak ngajar Ustaz kalau kayak gitu ya. Iya. Iya, wih, apalagi nggak bisa di pause lagi ya. Oh game sekarang ya, dan itu yang lagi viral sekarang gamenya itu ya, FF itu ya. FF itu ya, FF apa FF Firefox. Wih, keren tuh ya namanya. Kenapa bukan itu Point Blank atau apa itu? Game FPS Pip gitu Pip. Game PC. Point Blank game lama Game udah lama ya. mati juga. Tapi FF itu bisa ini ndak? Bisa main offline nggak? Bisa juga. Bisa aja. Enggak. Training dong. Enggak itu. Tapi nggak ada musuhnya kah? Ada. Oh ada juga musuhnya. Musuhnya beda, Pak. Musuhnya bukan dari dari kalian Iya, juga ya. robot. Kalau yang online itu kan musuhnya kan kalian juga gitu ya. Lawan orang Tapi lain. kalau kalian main itu memang ini kah? Tahu kah? Ini Afif ini yang main ini. Enggak. Nggak tahu. bisa juga sesuai nickname. Tapi kan kita kan harus pikir dulu biar kita tahu. Oh, iya. Dia. Oh, terus Supaya tahu orangnya siapa harus apa terus ngebully kalian orangnya. bisa kita berteman aja yuk kita lawan ini yuk. Oh bisa juga begitu ya. Aliansi. Iya, waduh ini memang Ustaz nggak bisa ngikutin kalau yang begitu-begitu dapat sudah teman itu. dari game tuh sekarang bisa. Oh bisa ya dapat teman dari game ya? Iya. Sekarang tuh lebih banyak kayak isian gitu lah Pak MJ. Match judi biasanya nggak boleh begitu. Di Match Free Fire judi? itu ada begitu. Main Ya, judi jadi maksudnya ya- gimana? Waduh ini bahaya nih kalau apa, judi. jadi Misalnya, Sekarang ada modenya dia main tapi pasang ini Pak, pasang bet ya, Pasang bet. Ya, pasang judi bet. biasa gitu. Kayak Ustaz. judi Yang gitu. menang yang dapat duitnya. Wah, Tapi jangan pakai ya. apa? Pakai DM. Iya, enggak. Pakai uang beneran. Jangan ya gitu ya karena memang Tahu saya. ini di akhir zaman itu Aika sering isian. judi itu ya perhatikan di akhir zaman itu judi itu sekarang sudah merajalela dan hampir-hampir tidak kita kenali ya, bahkan seperti aja kayak misalkan main badminton gini ya atau main futsal gitu ya, Pasang 50 tuh. bukan malah salah pasang, kalah bayar gitu loh, itu kan masuk unsur judi juga kita main yuk kalah bayar, itu nggak boleh ya, itu judi mendingan kalau memang mau main ayo kita patungan yuk, misalkan ini uangnya cuman misalkan bayar lapangan 100.000 terus uangnya cuman 20.000, nah mending sudah kamu 80 saya 20 gitu loh, daripada harus Pernah isian nggak? Enggak pak, Hah? hampir pak. Hampir? Hari itu mau ajakin sama Fadil kan kalau bayar. Fadil. Jangan. Kita Justin Ustaz. jangan Kita mau. iya jangan ya nggak, ini ilmu yang kalian harus pahami, harus terhindar dari situ ya. Buat apa kalian hari-hari ngafalin Quran, sekarang riset sudah juz 29, sudah ada yang turjuman di sini tadi tampil, tapi kalau dalam kesehariannya hal-hal yang sebenarnya sangat dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita tetap lakukan ya. Ya, rugi dong. Nggak rugi ya, cuma ya kita rugi kalau kita lakukan karena ruginya itu kita di dunia akhirat ya. Judi itu kan membawa kesengsaraan ya, yang kalah pasti uangnya ini, yang menang juga uangnya itu tidak akan bertahan itu namanya uang panas ya, bahkan kalau kita belikan buat makanan uang itu nggak jadi daging buat kita ya. Nah, jangan ya insya Allah kalian sudah tahu lah seperti itu. Nah, ya gamenya juga begitu ya. Karena memang Isian Aku udah super doang, nggak pernah isian. isian, ngeri juga ya isian ya. Katanya skin-skinnya tuh anu katanya ya, bagus ya. Iya. Ya Ustaz, ini Fadil Ustaz punya SGFO ya. 2 juta Ustaz. 2 juta. Betulan. Banyak Oh, ya. ada diskonnya itu. Itu tapi kan level Itu kalau dijual berapa itu? Kalau ada gitu. dijual. Kalau sekarang kan jual akun paling di bawah 1 juta lah. Oh, di bawah 1 juta ya. Tapi dia kok mencapai nominal 2 juta? Satu skin itu doang Ustaz, Satu skin itu bukan akunnya, satu Oh, skin. skinnya itu ya. Bisa dijual tapi skinnya itu. enggak. Skinnya aja, skinnya doang gitu loh. Oh, enggak bisa. Iya. Sama akunnya. Sama akunnya ya. Konten juga sih. Iya. Iya, itu saya pesan Ustadz selama itu tidak melalaikan kalian dari ibadah dan tadi itu ya, panggilan orang tua. Ya. Ingat loh, selalu Zuraid aja ahli ibadah padahal lagi sholat dipanggil ibunya itu sampai kemudian terfitnah. Apalagi kalau kemudian main game. Oh, apalagi itu banyak yang kadang-kadang main game itu teriak-teriak itu
teriak-teriak sampai ndak Ransi syar'i. pak, ransi ya. Kemarin kalau Sampai banting HP pak. iya kan? Mana ada? Bisa. HP-mu aja bengkok. Itu loh karena apa? HP-mu sampai bengkok. Iya, Enggak, Pak. kelas 7 bengkok, yang pas kelas 7. Enggak, itu memang Kok HP bisa lama, loh? Ini Pak. lo kan Yang nggak mungkin kelas 7 bengkok. taruh di kantong belakang, Pak. Oh duduk gitu. Kok bisa Iya, sampai aku dulu sering kayak gitu bisa makanya. bengkok gitu loh? Nanti Iya, kayak Pak. Gavin pak. Hancurin Dihabisin loh. HP-nya. Iya dihancurin HP lah. Dia emosi kan mbak, HP dibanting ke belah dua mbak. Iya kan? Ih di sini. Innalillah ya Allah. Tapi sekarang dia udah tobat loh, nak. Udah lebih anu lah. Kemarin kan sempat podcast juga dia di sini. Alhamdulillah. Iya kan? Iya pak, semenjak botak dulu. Enggak semenjak semenjak dia sekarang itu alhamdulillah masuk pesantren Al Mujahidin ya. Dan dia masya Allah dia lebih bagus lagi dia. Ya itu nah ya. Tadi memang kita mau cerita-cerita sama Ransi tadi ya. Jadi cerita-cerita Enggak apa karena udah banyak ini yang kita ceritain. Tapi Ustadz senang nah kita menceritakan pengalaman-pengalaman kita di rumah. Kalau ada yang buruk kan pasti Ustadz sampaikan ya. Kayak tadi ada terdengar sampai ada yang sampai pasang judi. Nah, itu harus kalian sebagai anak Mutiara Rahmana ya, bahkan harus menyampaikan kepada temanmu, jangan lakukan begitu ya. Jangan lakukan karena itu judi nah ya. Judi itu akan membawa kesengsaraan pada kita ya. Ya itu saja anakku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam